Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang penyuluhan pembangunan masyarakat oleh tim yang beranggotakan 3 orang, yaitu Nurul Hidayani, Nur Fadila, dan Dinda Amelia. Materi pertama yaitu pengertian penyuluhan dan beberapa istilah sejenis. Istilah penyuluhan digunakan dalam bahasa yang berbeda di beberapa negara. Menurut Van den Ban dan Hawkins, dalam bahasa Belanda digunakan istilah voorlichting yang berarti penerangan. Malaysia yang dipengaruhi oleh bahasa Inggris menggunakan kata perkembangan. Bahasa Inggris dan Jerman masing-masing menggunakan istilah pemberian saran atau baratung yang berarti memberikan petunjuk, tetapi pilihan tetap ditentukan oleh yang bersangkutan. Dalam bahasa Indonesia, istilah penyuluhan berasal dari kata dasar, yaitu suluh, yang berarti pemberi terang di tengah kegelapan. Dari pengertian penyuluhan dari beberapa negara, dapat diartikan penyuluhan merupakan sebuah proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang belum diketahui dengan jelas. Di Indonesia, perkembangan penyuluhan mulai tercatat bersamaan dengan berdirinya Departemen Pertanian Van Landbouw tahun 1905. Pada masa itu, salah satu tugas departemen tersebut adalah menyalurkan hasil penyelidikan pertanian kepada petani. Menurut Pambudi, sejarah penyuluhan di Indonesia dapat dibagi atas 5 tahapan perkembangan yang sejalan dengan perkembangan pembangunan pertanian, yaitu yang pertama penyuluhan pertanian sebelum 1945, yang kedua perkembangan tahun 1945 sampai 1969, ketiga pada zaman Orde Baru sampai 1984, keempat antara tahun 1984 sampai 1988, dan kelima penyuluhan pertanian pembangunan jangka panjang 2. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar beberapa istilah dalam pelaksanaannya mirip dengan penyuluhan dan mungkin juga memiliki pengertian yang hampir sama. Beberapa istilah atau kegiatan tersebut antara lain penerangan, publisitas, propaganda, dan kampanye. Materi selanjutnya, peranan penyuluhan dalam pembangunan. Secara umum, pembangunan merupakan proses yang diupayakan secara sadar dan terencana. Perubahan yang terjadi mencakup banyak aspek. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama, bertujuan meningkatkan mutu hidup, kesejahteraan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi baru atau inovasi terpilih. Peranan penyuluhan dalam proses perubahan dalam masyarakat adalah menjembatani antara dua ilmu dengan pelaksana pembangunan atau penentu kebijakan. Dengan kata lain, penyuluhan dapat menjadi jembatan antara penemu dengan pengguna atau user. Sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat masyarakat, penyuluhan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dalam aspek ekonomi, penyuluhan berperan dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui transfer teknologi dan pengetahuan. Penyuluhan membantu petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil menengah untuk mengadopsi inovasi dan praktik-praktik terbaik dalam bidang mereka. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Pentingnya penyuluhan pembangunan juga diawali oleh kesadaran akan adanya kebutuhan manusia untuk mengembangkan dirinya agar lebih mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. C. Hakikat penyuluhan perkembangan. Penyuluhan perkembangan merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi, membimbing, dan mengedukasi individu atau kelompok agar dapat memahami, menyesuaikan diri, dan beradaptasi dengan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, maupun budaya. Penyuluhan ini sangat berperan aktif dalam membantu masyarakat dalam memperoleh wawasan baru guna untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dengan cara mengubah pola pikir dan perilaku manusia menuju perubahan yang maksimal. Berikut merupakan hal-hal penting dalam hakikat penyuluhan. Yang pertama yaitu edukasi dan informasi. Maksudnya di sini adalah memberikan penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan edukasi maupun informasi yang relevan kepada masyarakat agar mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu memberdayakan masyarakat.
yaitu dengan memberikan penyuluhan yang berfokus pada pemberdayaan individu maupun kelompok melalui masyarakat guna untuk mengembangkan potensi diri sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu berpartisipasi aktif, yaitu penyuluhan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini penting agar masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap program yang dijalankan. Yang keempat yaitu bisa beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Di sini maksudnya penyuluhan bisa membantu masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik itu perubahan sosial, ekonomi maupun teknologi. Ini penting agar masyarakat dapat tetap relevan dan berdaya asing. Kelima yaitu inovasi dan kreativitas, yakni penyuluhan yang mendorong masyarakat untuk berinovasi dan menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Selanjutnya yaitu melakukan perubahan ekonomi yang berkelanjutan demi menciptakan perubahan yang berkelanjutan sehingga hasil dari penyuluhan dapat menikmati oleh generasi yang akan mendatang. Maka dari itu, secara garis besar, hakikat penyuluhan pembangunan dapat disimpulkan sebagai suatu upaya pendidikan non-formal untuk mengubah perilaku masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. D. Penyuluhan dalam pembangunan masyarakat. Penyuluhan dalam pembangunan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Penyuluhan ini dilakukan melalui penyediaan informasi, bimbingan, serta pendampingan guna mendorong perubahan pola perilaku pikir yang mendorong pengguna. Penyuluhan ini dilakukan melalui penyediaan informasi, bimbingan, serta pendampingan guna untuk mendorong perubahan perilaku dan pola pikir yang mendukung perubahan dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyuluhan pembangunan ini memiliki peran penting dalam membantu masyarakat dalam memahami kebijakan pembangunan, mengadopsi teknologi baru, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Perubahan ini dapat diterapkan dalam berbagai sektor seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, teknologi sosial, dan ekonomi. Berikut merupakan tujuan dalam pembangunan masyarakat, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu pembangunan seperti kesehatan, pertanian, lingkungan, dan ekonomi. Yang kedua yaitu memberdayakan masyarakat untuk mengambil inisiatif dan berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berdampak pada kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu mendorong perubahan perilaku yang positif dalam masyarakat sehingga dapat melakukan perubahan yang berkelanjutan. Metode yang digunakan yaitu yang pertama pelatihan atau workshop, yaitu dengan mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan praktis masyarakat dalam berbagai bidang. Yang kedua yaitu melakukan kampanye informasi atau menyebarkan informasi melalui media, poster, dan kegiatan komunitas. Yang selanjutnya yaitu melakukan pendekatan partisipasi, yaitu suatu pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap program tersebut. Adapun manfaat penyuluhan dalam pembangunan masyarakat yaitu yang pertama dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang cenderung mendapatkan edukasi yang baik. Yang kedua yaitu dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan melibatkan pendapatan melalui praktik-praktik yang lebih baik. Yang ketiga yaitu masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan akan lebih mandiri dan mampu mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Adapun contoh penyuluhan pembangunan dalam masyarakat yaitu yang pertama di bidang pertanian, memberikan penyuluhan tentang teknik pertanian yang berkelanjutan, penggunaan pupuk organik, dan pengendalian hama. Yang kedua yaitu di bidang kesehatan, melakukan penyuluhan tentang pola hidup sehat, gizi seimbang, dan pencegahan penyakit. Adapun di bidang pendidikan yaitu melakukan penyuluhan tentang bahaya dan dampak dari pembulian, bahaya dari narkoba, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu di bidang lingkungan, yaitu memberikan penyuluhan tentang pentingnya pelestarian lingkungan, pengolahan sampah, dan konversi sumber daya alam. Dengan demikian, penyuluhan dapat disimpulkan bahwa penyuluhan merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah kesadaran dan perilaku manusia ke arah yang lebih baik, sehingga mereka menjadi
berdaya, dan dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Penyuluhan pembangunan dalam masyarakat juga merupakan alat yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu tantangan dan solusi dalam penyuluhan pembangunan masyarakat. Penyuluhan pembangunan masyarakat merupakan strategi penting dalam pembangunan berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyebaran informasi, pengetahuan, dan juga keterampilan. Terdapat beberapa tantangan dalam penyuluhan pembangunan masyarakat. Yang pertama, keterbatasan akses dan infrastruktur, yang merupakan tantangan utama dalam penyuluhan pembangunan masyarakat, terutama di daerah terpencil atau terisolasi. Yang kedua, yaitu kurangnya tenaga penyuluh berkualitas. Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam hal kekurangan tenaga penyuluh yang terlatih dan kompeten, yang berdampak pada efektivitas program penyuluhan pembangunan masyarakat. Yang ketiga, yaitu rendahnya tingkat literasi masyarakat. Rendahnya tingkat literasi di kalangan masyarakat juga menjadi kendala dalam memahami pesan-pesan yang disampaikan. Selanjutnya, yaitu perang informasi di era digital. Penyuluh menghadapi tantangan baru berupa persaingan dengan berbagai sumber informasi yang tersedia di internet, termasuk media sosial dan situs web yang seringkali menyajikan data yang tidak akurat atau menyesatkan. Tantangan selanjutnya yaitu minimnya partisipasi masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyuluhan menjadi salah satu faktor utama yang mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam program-program pembangunan. Terkait tantangan tersebut, terdapat solusi untuk mengatasi atau menghadapi tantangan dalam penyuluhan pembangunan masyarakat. Yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur, yang kedua pelatihan dan pengembangan kapasitas penyuluh, yang ketiga pemanfaatan teknologi informasi, yang keempat pendekatan interaktif dan humanis, dan yang terakhir yaitu peningkatan kesadaran masyarakat. Materi selanjutnya yaitu studi kasus mengenai penyuluhan pembangunan masyarakat. Terdapat salah satu contoh kasus penyuluhan pembangunan masyarakat di Indonesia yaitu program penyuluhan pertanian yang dilakukan Desa Bontoranu, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng. Dalam program ini, kelompok tani tunas harapan mendapatkan pelatihan dan bimbingan mengenai usaha tani jagung. Tantangan yang dihadapi yaitu rendahnya pengetahuan awal petani mengenai teknik budidaya yang baik dan kurangnya akses terhadap informasi pertanian yang tepat. Untuk itu, penyuluh dapat memberikan solusi dengan melakukan pendekatan interaktif dengan mengadakan sesi diskusi dan praktik langsung di lapangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.